Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menguraikan salah satu teori perubahan perilaku yang juga populer di kalangan ilmu kesehatan masyarakat. Teori ini disebut sebagai Health Belief Model atau HBM. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai model keyakinan kesehatan. Diperkenalkan oleh Rosenstock PhD 1966. Langsung saja model keyakinan kesehatan. Teori ini didasarkan pada pemahaman bahwa seseorang akan mengambil sebuah tindakan. Seseorang atau individu atau masyarakat itu akan mengambil tindakan yang berhubungan dengan kesehatan, yang berkaitan dengan kesehatan, itu tergantung atas persepsi dan kepercayaan yang dirasakan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan perilaku kesehatan itu seorang individu perilaku kesehatannya akan tergantung dari apa yang dipersepsikan dan apa yang dipercaya atau apa yang dirasakan oleh individu itu. Jadi perilaku itu tergantung dari apa yang dipersepsikan dan dipercayai oleh individu atau masyarakat. Mungkin teman-teman masih bingung mengenai teori ini. Untuk itu kita akan menguraikan secara lebih detail mengenai pengertian persepsi. Saya mengambil dari buku Psikologi Komunikasi. Pengarangnya Jalaluddin Rahmat mengatakan bahwa persepsi itu adalah pengamatan tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Jadi persepsi ini lebih kepada sebuah proses penilaian terhadap sebuah objek dengan cara menyimpulkan dan mengumpulkan informasi, kemudian menafsirkan informasi atau pesan-pesan tersebut. Jadi persepsi ini lebih diistilahkan sebagai sudut pandang bagaimana kita melihat sebuah fenomena, melihat sebuah objek dari satu sudut pandang. Kemudian kita menyimpulkan pesan tersebut sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, atau apa yang kita rasakan. Ini beda dengan paradigma ya. Jadi kalau paradigma itu lebih kepada cara pandang, lebih umum ya. Sedangkan persepsi itu lebih pada satu sisi. Analoginya seperti ini. Ada 5 orang buta yang masing-masing orang buta ini disuruh untuk mendefinisikan gajah. Orang buta yang pertama ketika memegang telinga gajah, maka orang buta yang pertama akan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan bahwa gajah itu adalah sesuatu yang lebar dan tipis. Orang buta kedua ketika mendefinisikan gajah, kemudian memegang ekor gajah, maka orang buta yang kedua mungkin akan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan bahwa gajah itu bulat dan panjang. Orang buta ketiga, keempat, dan kelima juga seperti itu. Ketika memandang gajah atau memegang gajah dari satu sudut saja, maka kelima orang buta ini akan memberikan penafsiran dan menyimpulkan informasi mengenai gajah itu secara berbeda-beda. Itulah persepsi, kurang lebih seperti itu. Bedanya dengan paradigma karena paradigma ini lebih bersifat menyeluruh, melihat sebuah objek secara keseluruhan. Jadi seperti itu ya. Ada contoh yang lain lagi yang saya ingin sampaikan mengenai persepsi. Ini masih saya ambil dari bukunya Jalaluddin Rahmat di Psikologi Komunikasi. Analoginya seperti ini.
ada seorang dosen pria, gagah, cerdas, masih muda, yang menjadi idaman lah di kalangan mahasiswi. Nah, salah satu mahasiswa yang diajar namanya Dina. Dina ini di tahap awal melihat si dosen A, saya istilahkan saja namanya A, dia sangat tertarik terhadap dosen. Ketertarikan si Dina terhadap dosen ini karena dosen ini cerdas, gagah, dan juga masih muda. Nah, dari proses penilaian awal ini tentang seorang objeknya ini tadi dosen, si Dina membangun persepsi, mulai memberikan rasa suka, simpati terhadap dosen tersebut. Di minggu pertama perkenalannya dengan dosen. Di kemudian hari, seorang temannya Dina, sesama perempuan, membisiki si Dina, mengatakan bahwa hati-hati dengan dosen itu. Dosen itu punya banyak cewek. Dosen itu playboy. Mendengar informasi itu, seketika Dina langsung menafsirkan pesan yang dikirim oleh temannya, dan secara spontan berubahlah persepsi Dina terhadap dosen yang dikagumi sebelumnya. Jadi yang awalnya Dina tertarik dengan dosen A yang tadi saya cerita, tapi ketika ada informasi yang baru yang muncul dari temannya, dari orang lain, ada stimulus, ada informasi, dan informasi itu dikelola oleh si Dina, dan informasi atau pesan tersebut ditafsirkan sesuai dengan persepsi si Dina tadi, maka perilaku Dina seketika menjadi berubah dari yang mungkin awalnya punya ketertarikan, ingin membangun PDKT mungkin dengan dosen itu, tapi ketika ada informasi atau stimulus yang masuk yang mengatakan bahwa dosen yang Dina sukai ini punya banyak cewek, punya banyak pacar, playboy, seketika persepsi Dina berubah dan perilakunya pun otomatis menjadi berubah. Nah, kita bisa lihat syarat-syarat persepsi apa sih yang menjadi syarat terbentuknya persepsi. Yang pertama tentunya ada objek yang dipersepsi. Kalau dengan contoh Dina tadi, yang dipersepsi adalah si dosen. Kemudian yang kedua adanya perhatian, yang merupakan langkah awal sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi. Jadi walaupun ada objek, kalau tidak ada perhatian kita terhadap objek tersebut, maka persepsi itu akan tidak akan muncul. Ketika adanya alat indera atau reseptor, alat indera itu bisa mata, bisa telinga. Ya, kalau dalam contoh Dina yang kita angkat, maka reseptor yang bermain adalah indera pendengarannya. Karena teman Dina ini membisikkan bahwa dosen yang dikagumi itu punya banyak pacar, ya, atau playboy. Kemudian yang keempat, secara teoritis, syarat yang keempat adalah saraf sensoris. Saraf ini sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, untuk meneruskan informasi, ya, diantarkan informasi ini berupa pesan, diantarkan oleh impuls ke otak, yang kemudian otak inilah yang mengelola pesan itu dan mengadakan respon atau membentuk sebuah persepsi. Nah, berbicara persepsi dalam kaitannya teori Health Belief Model, ada 4 hal yang paling mendasar dalam teori ini. Yang pertama, persepsi mengenai kerentanan, perceived susceptibility. Yang kedua adalah persepsi keseriusan, perceived seriousness. Yang ketiga adalah persepsi keuntungan.
perceive benefit, dan yang keempat adalah persepsi mengenai hambatan atau perceive barriers. Jadi katanya teori HBM bahwa seorang individu atau masyarakat dalam berperilaku, dalam hal ini perilaku kesehatan, ketika dia berperilaku, maka ada 4 poin persepsi yang akan membentuk perilaku tersebut. Yang pertama, persepsi mengenai kerentanan. Yang kedua, persepsi mengenai keseriusan. Persepsi mengenai keuntungan, dan persepsi mengenai hambatan. Kita akan menguraikan satu persatu keempat persepsi ini, dan ke depan kita akan mencoba membuat analogi dari masing-masing poin persepsi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai persepsi mengenai kerentanan. Kita langsung saja membahas tentang sebuah penyakit ya. Kerentanan itu lebih diartikan sebagai potensi ya, atau hal yang memungkinkan terjadinya sesuatu. Itulah kerentanan. Misalnya seperti ini. Ketika teman-teman naik motor tidak menggunakan helm dan berjalan di daerah macet atau di jalan raya, maka teman-teman rentan untuk ditangkap polisi, rentan untuk kena razia. Kerentanan itu diartikan seperti itu. Kalau kaitannya dengan penyakit, misalnya saya mengambil contoh merokok. Merokok itu, orang yang merokok maka akan rentan mengalami beberapa gangguan kesehatan, misalnya hipertensi, penyakit jantung, stroke, gangguan kehamilan dan janin. Itulah kerentanan. Jadi ketika seseorang mempersepsikan mengenai kerentanan terhadap rokok, maka kemungkinan perilakunya tidak merokok. Ketika persepsi kerentanan itu positif, maka perilakunya kemungkinan akan positif juga. Dia mempersepsikan bahwa ketika saya merokok, itu akan rentan kena serangan jantung, gangguan kehamilan, stroke, hipertensi, dan lain-lain. Itu kerentanan. Sedangkan persepsi keseriusan itu ketika kita atau individu mempersepsikan tingkat keparahan dari suatu penyakit. Persepsi keseriusan itu lebih diartikan sebagai penilaian terhadap tingkat keparahan sebuah penyakit. Misalnya, kembali ke analogi rokok. Ketika kita atau individu mempersepsikan bahwa penyakit jantung itu adalah penyakit yang sangat berbahaya, stroke, penyakit yang sangat mematikan. Ketika persepsi kita bagus di aspek ini, di tingkat keparahan sebuah penyakit atau keseriusan sebuah penyakit, maka kecenderungan perilaku kita akan positif juga. Nah, yang ketiga, persepsi mengenai keuntungan. Nah, pada poin yang ketiga ini, persepsi mengenai keuntungan, seorang individu atau kelompok masyarakat akan mempertimbangkan untung ruginya dia melakukan sesuatu.
Misalnya gini, tadi di aspek kerentanan sudah jelas, itu potensi terjadinya sebuah penyakit. Misalnya kalau merokok itu berpotensi untuk jantung, stroke, dan lain-lain. Kemudian persepsi keseriusan juga sudah jelas, itu lebih kepada tingkat keparahan sebuah penyakit. Nah, persepsi keuntungan, di sini individu akan mempertimbangkan untung ruginya dalam melakukan sesuatu. Ketika seorang individu di poin ini memperhitungkan bahwa ketika saya tidak merokok, saya akan mampu menabung sehari misalnya 20.000, dikali sebulan berapa ratus ribu, itu kalau dikali setahun berapa juta. Itu keuntungan. Tapi dalam tanda kutip, persepsi keuntungan yang dipersepsikan positif. Lain ceritanya ketika pada poin ketiga ini, persepsi keuntungan, seorang individu mempersepsikan hal yang negatif. Misalnya gini, ya memang di poin 1 dan 2, persepsi kerentanan dan keseriusan, seorang individu mempersepsikan hal-hal yang positif. Misalnya tadi di kerentanan, dia sudah bagus mempersepsikan bahwa oh iya, kalau saya merokok ini saya akan mudah atau berpotensi kena serangan jantung. Kemudian nanti kalau saya kena serangan jantung, biaya pengobatannya mahal. Saya bisa dapat duit dari mana untuk mengobati penyakit itu? Kemudian saya punya keluarga, saya harus membiayai keluarga saya. Kalau saya mati muda, yang biayai keluarga saya itu siapa? Nah, itu persepsi kerentanan dan keseriusan itu sudah bagus. Nah, lain halnya ketika di persepsi keuntungan, misalnya seperti ini. Anggaplah yang kita cerita tadi, individu yang tadi adalah seorang seniman ya, misalnya seniman lukis. Nah, di mana seniman ini, individu ini dalam menghasilkan karya-karyanya, dalam kesehariannya dia harus terus merokok. Dia tidak bisa bekerja kalau tidak merokok. Nah, di kalangan mahasiswa juga kan ada seperti itu. Kadang ada beberapa orang mahasiswa, yang lucunya juga di mahasiswa kesehatan masyarakat, yang kadang mengatakan bahwa dia tidak bisa berpikir ketika tidak merokok, tidak bisa kerja skripsi, tidak bisa kerja tugas kalau tidak merokok. Nah, ketika individu yang kita maksud tadi mempersepsikan bahwa ketika saya tidak merokok, saya tidak akan bisa menghasilkan apa-apa, saya tidak bisa produktif, saya tidak bisa menghasilkan karya seni, saya tidak bisa kerja skripsi. Nah, ini juga akan menghambat perilaku seorang individu. Jadi logikanya begini, walaupun individu yang kita cerita tadi tahu mengenai kerentanan penyakit akibat merokok, tahu mengenai tingkat keparahan penyakit akibat merokok, tetapi ketika dia dihambat oleh persepsi untung rugi, misalnya seperti yang kita cerita tadi, dia berhitung bahwa ketika saya tidak merokok, saya akan tidak produktif, saya tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Nah, perilaku juga ini akan susah untuk menjadi positif, karena di persepsi keuntungan ini, penilaian terhadap untung rugi, dia bernilai negatif. Sama halnya dengan persepsi yang keempat, di persepsi mengenai hambatan atau perceived barriers. Di sini juga sama, untuk persepsi hambatan hampir mirip dengan persepsi keuntungan. Di persepsi hambatan ini, seorang individu atau masyarakat ataupun kelompok mempertimbangkan apa sih yang menjadi penghambat atau halangan ketika perilaku itu terbentuk. Misalnya tadi,
di persepsi kerentanan. Dia nilainya positif. Individu ini sudah mempersepsikan bahwa sudah bagus, pola pikirnya bagus, penilaiannya bagus, mempersepsikan bahwa ketika dia merokok maka akan rentan, akan berpotensi terkena serangan jantung atau penyakit-penyakit yang berbahaya. Kemudian masuk pada persepsi keseriusan, penilaiannya juga sudah cukup bagus. Seorang individu melakukan penilaian terhadap tingkat keparahan penyakit. Nah, anggaplah di persepsi yang ketiga ini kita berikan dia nilai positif juga. Individu ini mempersepsikan bahwa ketika dia berhenti merokok, dia akan bisa menabung sehari 20.000 kali sebulan, 20 kali 30, 600.000 dikali setahun misalnya, berapa juta. Tapi di aspek yang keempat, persepsi hambatan. Dia mempersepsikan bahwa ketika dia berhenti merokok, ya benar, dia mungkin terhindar dari penyakit jantung, kemudian dia bisa menabung, bisa membeli sepeda motor, tetapi dia tidak bisa produktif ketika tidak merokok. Dia menjadi tidak pede, dia dihindari oleh lingkungan sosialnya karena tidak merokok lagi, dia menjadi tidak percaya diri, dan lain-lain sebagainya yang dipersepsikan sebagai hal-hal yang menghambat. Jadi walaupun 3 persepsi di atasnya bagus, walaupun 3 persepsi di atasnya bernilai positif, tetapi persepsi hambatannya itu bernilai negatif dan nilainya lebih besar, maka akan mengalahkan 3 persepsi sebelumnya, sehingga perilakunya ya akan tetap merokok. Kita coba mengambil contoh yang lain dari masalah persepsi ini dalam kaitannya teori HBM mengenai topik pandemi COVID-19. Kita akan mencoba membangun relasi antara teori HBM dengan pandemi COVID-19 ini. Kenapa sih perilaku masyarakat? Kita akan mencoba menjelaskan perilaku masyarakat dengan menggunakan teori HBM. Misalnya, ketika seseorang individu mempersepsikan bahwa dia akan rentan tertular COVID ketika keluar rumah, ya kan gitu. Ketika kita keluar rumah atau berkumpul dengan orang banyak, maka kita akan lebih rentan untuk tertular penyakit COVID. Nah, ketika persepsi itu muncul dalam diri kita, maka kemungkinan perilaku kita akan apa? Ya, kemungkinan perilaku kita akan tetap tinggal di rumah. Kemungkinan perilaku lain misalnya, ketika kita mempersepsikan bahwa penularan COVID itu sangat rentan ketika berjabat tangan, kemudian menggosok mata, mulut, dan hidung, kita akan rentan tertular COVID dengan yang saya sampaikan tadi, berjabat tangan, menggosok mata, hidung, dan mulut, maka kemungkinan perilaku kita akan menggunakan masker atau rajin mencuci tangan. Kenapa kita rajin mencuci tangan dan menggunakan masker? Karena perilaku rajin mencuci tangan itu terbentuk akibat kita mempersepsikan penularan COVID itu, kerentanan tertular COVID akibat berjabat tangan, kemudian berkumpul dengan orang-orang atau berkumpul di tengah-tengah kerumunan. Maka secara otomatis perilaku untuk menerapkan social distancing atau di rumah aja itu lebih positif
lebih disiplin, lebih teratur. Karena kenapa? Karena persepsi kita pada poin kerentanan itu bagus. Kemudian yang kedua, persepsi keseriusan. Ketika kita menganggap bahwa penyakit COVID ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, mempersepsikan bahwa kalau saya tertular itu, saya akan dikarantina selama 2 minggu, tidak dijenguk oleh keluarga. Syukur-syukur kalau saya sembuh. Kalau saya mati misalnya, saya tidak akan dikubur dengan layak lagi. Saya tidak akan disolati bagi umat Islam. Saya tidak akan dikubur di kuburan keluarga, tidak akan disaksikan oleh keluarga, sanak saudara. Itulah persepsi mengenai keseriusan. Ketika di poin ini kita menganggap bahwa menderita COVID itu adalah masalah yang sangat serius, karena ketika kita mati, ketika kita meninggal, maka tidak akan ada orang yang mau menerima atau menyaksikan penguburan kita. Nah, semakin serius atau semakin parah kita mempersepsikan sebuah penyakit, maka kemungkinan perilaku kita juga akan menjadi terkontrol atau menjadi positif. Ya, itu tadi. Di persepsi kerentanan dan persepsi keseriusan. Ketika dua persepsi ini bagus, maka kemungkinan perilakunya akan bagus juga. Nah, lain halnya di poin ketiga, persepsi keuntungan. Di sini orang-orang atau individu akan mencoba melakukan penilaian mengenai untung ruginya dia berperilaku. Di persepsi kerentanan dan keseriusan tadi kan, kita diharuskan untuk di rumah saja. Kita dianjurkan untuk menerapkan social distancing, menjaga jarak, tidak keluar rumah kalau tidak penting. Nah, di persepsi ketiga, keuntungan. Di sini orang akan melakukan penilaian, kalau saya di rumah, ya misalnya bagi kalangan tertentu yang pekerjaan di sektor informal, dia akan melakukan perhitungan untung rugi. Kalau saya di rumah, ya memang saya akan lebih aman. Saya tidak akan rentan kena COVID. Kemudian saya tidak akan menderita penyakit COVID itu kalau saya di rumah. Tapi persoalan lain, kalau saya tinggal di rumah, atau individu itu mengatakan ketika saya tinggal di rumah, saya mau makan apa? Penghasilan saya dari misalnya seorang driver ojek online misalnya, atau pedagang di pasar. Nah, kalau seorang pedagang tinggal di rumah dalam waktu 2 minggu, iya kan? Atau seorang pekerja informal yang lain tinggal di rumah selama 2 minggu, kira-kira apa yang digunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari? Nah, pertarungannya di situ. Pertarungan antara kerentanan, keseriusan, dan keuntungan. Untung ruginya orang berperilaku. Ya, lain halnya ketika teori ini dihadapkan oleh seorang pegawai di sektor formal yang walaupun tinggal di rumah berbulan-bulan tetap digaji. Ya, mungkin persepsinya beda. Seorang PNS misalnya akan mempersepsikan, ya kalau saya tinggal di rumah, gaji saya tetap jalan. Keuntungannya, saya bisa punya waktu yang lama dengan keluarga, punya waktu yang lama untuk beribadah, punya waktu yang lama untuk mengurus anak dan lain-lain. Semakin senang dia, seorang PNS itu. Perilaku untuk menerapkan social distancing pun saya rasa akan semakin kuat, semakin disiplin. Karena di persepsi kerentanan, dia sudah mempersepsikan bahwa saya lebih aman di rumah. Keseriusan juga seperti itu. Dia akan mempersepsikan bahwa
saya tidak akan menderita COVID ketika saya menerapkan social distancing di rumah saja. Keuntungan juga seperti itu, gajinya tetap jalan, tidak ada masalah. Malah keuntungannya dia bisa menganggap dirinya lebih lama bersama dengan keluarga, lebih lama mengurus anak, lebih rajin beribadah, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, misalnya persepsi di poin hambatan. Apa sih yang menjadi hambatan seseorang ketika tetap di rumah? Jadi 4 variabel persepsi ini akan menentukan seorang individu untuk membentuk perilakunya positif atau negatif. Ini skema teori Health Belief Model, skema teori HBM yang sesuai dengan teori. Ada perceived susceptibility. Yang kedua perceived seriousness, perceived benefit, dan perceived barriers. Ini skema yang sudah saya terjemahkan, kurang lebih seperti ini. Yang pertama, persepsi mengenai kerentanan, tadi sudah dijelaskan juga. Yang kedua, persepsi keseriusan. Nah, kerentanan dan keseriusan ini akan melahirkan persepsi individu mengenai ancaman terjadinya sesuatu. Jadi ketika seorang individu merasa terancam, maka perilakunya pasti akan positif. Seperti saya bilang tadi, ketika individu mempersepsikan bahwa dengan keluar rumah dia akan rentan kena COVID, kemudian di persepsi keseriusan dia mempersepsikan bahwa ketika dia keluar rumah kemudian tertular COVID, dia mempersepsikan penyakitnya, dia akan dikarantina selama 2 minggu, kemudian kalaupun dia meninggal, dia akan dikuburkan pada kuburan khusus yang tidak bisa dibesuk atau disaksikan oleh sanak keluarga. Nah, ketika persepsi ancaman ini menjadi hal yang menakutkan buat individu, maka kemungkinan perilakunya akan baik atau menghindari apa yang dianggap sebagai ancaman. Nah, tandingannya adalah di persepsi keuntungan atau penilaian mengenai untung rugi dan persepsi mengenai hambatan. Walaupun dua persepsi sebelumnya, kerentanan dan keseriusan, itu baik, tetapi persepsi mengenai keuntungan dan hambatan itu negatif. Ya, seperti yang saya bilang tadi, dia mau tinggal di rumah. Dia tahu bahwa ketika keluar rumah itu akan rentan atau mudah terkena COVID, dan ketika orang sudah terkena COVID, itu kemungkinan hidupnya akan setengah mati. Dia mau berperilaku untuk di rumah saja, tetapi masalahnya ada pada poin untung rugi. Ya, realitasnya kan seperti itu. Coba lihat pedagang-pedagang di pasar, ya, para driver ojol. Ya, sampai beberapa quotes di sosial media itu masyarakat mengatakan sederhana, ya memang kalau tinggal di rumah itu dia akan terhindar dari COVID, tapi kalau terlalu lama tinggal di rumah, katanya bukan COVID yang bunuh dia, tapi malah kemiskinan atau kelaparan. Ya, pertarungannya di situ. Perilaku itu terbentuk akibat pertentangan dari 4 persepsi yang terbangun berdasarkan teori Health Belief Model. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya kita akan diskusikan pada media-media sosial yang sudah tersedia dalam proses diskusi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.